Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu wahai hamba-hamba Allah ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk membilangnya. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Andai kata air di lautan itu menjadi sebuah tinta dan seluruh pepohonan menjadi sebuah pena untuk menghitung nikmat Allah, niscaya lautan itu akan habis dan belum habislah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dituliskan. Karena banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang tidak meyakini akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang meyakini bahwa apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan orang yang telah hancur, orang yang sudah menjadi tulang belulang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah orang ini. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dahulu ada orang-orang atau ada seseorang yang sama sekali semasa hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Sedikit pun tidak ada kebaikan dalam catatan hidupnya. Selama dia hidup, tak ada kebaikan yang dia kerjakan. Kira-kira bagaimana lagi besarnya kehancuran orang ini, besarnya dosa orang ini. Selama dia hidup, tak ada sedikit pun kebaikan yang dia kerjakan. Selalu saja kejahatan, selalu saja kezaliman, selalu saja dosa demi dosa yang dia kerjakan di dalam hidupnya.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini berpesan kepada keluarganya. Dia berkata kepada keluarganya, apabila saya telah meninggal, maka bakarlah jasadku. Bakarlah jasadku sampai menjadi hancur. Kemudian tulang belulangku tumbuklah sampai betul-betul menjadi debu, sehalus debu. Hancurkan semuanya dari jasadku ini, hancurkan semua dari jasadku ini. Pesan orang ini terhadap keluarganya. Kemudian setelah itu Nabi berkata, lalu orang ini berkata kepada keluarganya, setelah semua tulang belulangku hancur seperti debu, maka tebarkanlah dia di berbagai macam daratan, pegunungan dan di lautan. Apabila angin yang kencang sudah berhembus, maka tebarkanlah debu-debu dari hasil tulang belulangku itu. Biarkan dia bertebaran di berbagai macam pegunungan dan di lautan. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu pun berkata, andai kata Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan orang ini, andai kata Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan orang ini yang sudah hancur debunya ditebarkan di gunung dan di lautan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang ini dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun karena besarnya dosa orang ini, sehingga orang ini menjadi orang yang paling besar dosanya di antara semua makhluk, di antara semua manusia. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada gunung-gunung. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada lautan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada daratan. Kumpulkan semua debu-debu mayat ini, orang yang busuk ini. Kumpulkan semua debunya. Maka gunung, daratan, lautan pun mengumpulkan semua debu-debu yang diterbangkan oleh angin ke tempatnya. Setelah dikumpulkan semua debu-debunya itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun bangkitkan orang ini, kembali dihidupkan. Maka hiduplah orang ini. Kemudian orang ini ditanya, atas dasar apa engkau melakukan perkara ini? Apa yang membuat engkau berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu membangkitkanmu apabila debumu ditebarkan di berbagai macam tempat? Kemudian dalam riwayat yang lain yang pernah kami dengarkan bahwasanya orang ini berkata, karena sungguh orang ini sangat tahu akan dosa yang dia kerjakan di dunia ini, bahwa dia tidak pernah melakukan sedikit pun dari kebaikan. Dia sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya, maka dia pasti akan hancur. Dihancurkan oleh balasan dari dosa-dosanya. Dia meyakini perkara itu, namun dia ragu akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang lagi maha besar, yang maha mampu atas segala sesuatu. Dia ragu akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dimanapun ditebarkan debunya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, ketika malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meniup trompet, maka sejak diciptakannya malaikat ini, trompet itu sudah berada di dekat mulutnya. Sampai sekarang dan sampai nanti, trompet itu tidak pernah lepas dari dekat mulutnya. Sudah siap meniup trompet. Tinggal perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu. Kapan malaikat ini tiup trompetnya, maka matilah seluruh manusia. Tidak ada satupun makhluk yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang meniup trompet ini. Manusia, jin, malaikat seluruhnya akan mati. Malaikat pun akan mati, kecuali malaikat ini.
Seluruh makhluk akan mati. Ketika tiupan terompet yang pertama ditiup, semuanya akan mati. Itulah namanya kiamat besar. Tidak ada pengecualian. Mati seluruhnya akan mati. Binasa semuanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu pasti akan binasa. Semuanya akan binasa. Jangankan makhluk hidup, benda-benda mati pun akan hancur. Jangankan makhluk yang bernyawa, benda-benda yang tidak bernyawa pun akan hancur lebur ketika itu. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu pasti akan binasa. Wa yabqa wajhi rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap kekal, tidak akan pernah binasa. Kemudian ketika seluruh makhluk ini akan binasa dengan kebinasaan yang pertama, tiupan terompet yang pertama kali, maka Allah Subhanahu wa taala pun segera memerintahkan malaikat ini untuk meniup terompet yang kedua kalinya. Maka setelah tiupan yang kedua kali ini, bersegeralah manusia bangkit dari kuburnya dan menghadap. Mereka digiring untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia pun yang tidak bangkit. Selama dia pernah menjadi manusia, maka dia pasti bangkit. Siapapun dia, dimanapun dia meninggal dari belahan dunia ini, bagaimanapun keadaan meninggalnya, walaupun dia dimakan oleh ikan, walaupun badannya itu sudah menyatu dengan daging-daging ikan atau daging-daging binatang yang lain, misalnya dia dimangsa oleh binatang sehingga habis semua dagingnya, tulangnya semua habis dimakan oleh banyak binatang, bagaimanapun cara meninggalnya, pasti dia akan bangkit ketika tiupan terompet yang kedua kalinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan bangkitkan seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sanalah manusia akan mengalami kehidupan yang tidak akan pernah lagi mati. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa nanti di akhirat itu akan didatangkan maut itu, kematian itu akan didatangkan dalam bentuk ghanom, kambing. Yang namanya kematian itu akan dijadikan seperti ghanom atau kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada maut ini atau kambing ini untuk disembelih. Dipotonglah kematian ini. Maka pada hari itu, mulai sejak terpotongnya kambing yang berbentuk maut yang berbentuk kambing ini, sejak terpotongnya dia, sejak hari itu pula tidak ada lagi kematian bagi yang namanya manusia. Hidupnya akan kekal, entah kekal di surga atau kekal di neraka. Tidak ada lagi kematian. Dan bohong itu kalau ada yang mengatakan nanti di surga itu orang akan dijadikan sebagai mati hidup. Habis dibakar mati, hidup lagi, dihidupkan lagi, mati, bohong itu. Tidak ada lagi kematian. Yang di neraka akan kekal hidupnya di neraka, dan yang di surga tetap kekal hidupnya di surga. Karena kematian sudah Allah Subhanahu wa taala sembelih dalam bentuk ghanom, kambing. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, adik-adikku sekalian. Ini akidah. Yakini ini bahwasanya kehidupan manusia setelah terompet kedua, setelah dia dibangkitkan dari kematiannya, dari kuburnya, maka hidupnya akan kekal, tidak akan ada lagi kematian untuknya. Apakah dia akan kekal di surga, ataukah dia kekal di neraka? Dan tempat di akhirat itu ditentukan bagaimana kita berbuat di dunia ini. Tempat kita nanti di akhirat ditentukan dari apa hasil amalan kita di dunia ini. Baik adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita malam hari ini. yakni kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali, kitab yang membahas tentang
perkara pokok dalam agama kita, yaitu Kitabut Tauhid Fathul Majid. Kita lanjutkan membaca kitabnya. Penulis berkata bahwa diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, serta kalimatnya yang dia kirimkan ke dalam rahim Maryam, dan ia termasuk roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa surga adalah benar serta neraka adalah benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga dengan amalan apapun yang ia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebelumnya hadis ini dibawakan oleh Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini adalah seorang pemuka di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ikut dalam peperangan Badar dan termasuk sahabat yang masyhur. Dan beliau ini wafat di Ramalah pada tahun 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau hidup hingga masa kepemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Baik, kita akan mencoba menguraikan hadisnya. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara di mana apabila seorang hamba itu menunaikan perkara ini, maka pasti dia akan masuk surga. Dijamin dia akan masuk surga kalau dia tunaikan perkara ini. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bahwa apabila seorang hamba menunaikan hadis ini, maka pasti dia akan masuk surga. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, man syahida alla ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini di dalam suatu riwayat atau dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwa Wahab bin Munabbih pernah ditanya. Wahab bin Munabbih pernah ditanya oleh seseorang. Kata orang itu, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci-kunci surga? Namun orang yang bertanya ini, dia menginginkan bahwa cukup dengan mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, maka kita sudah dapat kunci surga, kita masuk surga, walaupun tidak sholat, walaupun tidak zakat, walaupun tidak puasa. Yang diinginkan orang ini adalah hal yang demikian itu. Maka apa kata beliau? Apa jawaban Wahab bin Munabbih ini? Beliau pun berkata, "Naam, ya benar, betul, bahwa la ilaha illallah itu kuncinya surga. Namun kata beliau, ketahuilah bahwa tidak ada kunci kecuali kunci-kunci itu punya gigi-gigi. Kunci itu pasti punya gigi. Dan jika Anda membawa kunci yang memiliki gigi dan giginya benar sesuai dengan pintu kunci gembok itu, maka pasti pintu surga itu akan terbuka untuk Anda. Kalau kuncinya benar, gigi kunci yang Anda bawa itu benar. Namun jika salah, Anda cuma membawa kunci, namun kuncinya tidak memiliki gigi-gigi, niscaya pun pintu itu tidak akan terbuka untuk Anda. Coba kita perhatikan jawaban yang sangat indah dari sahabat atau dari
Wahab bin Munabbih, ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa yang diinginkan orang yang bertanya ini bahwa dia hanya ingin kalau seseorang itu cukup berucap saja la ilaha illallah maka pasti akan masuk surga karena dia sudah punya kuncinya, dia sudah pegang kuncinya. Dan betul Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Namun hendaknya ini dipahami dengan pemahaman yang benar. Jangan dipahami dengan sesuai hawa nafsu saja. Kalau begitu untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat? Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan haji atau berpuasa di bulan Ramadan? Untuk apa melakukan jihad? Untuk apa melakukan amalan-amalan yang lain kalau cukup dengan lisan saja? Maka kata beliau, ketahuilah bahwa setiap kunci itu punya gigi-gigi. Kalau kunci yang kita pegang giginya benar, maka pintunya akan terbuka. Namun kalau salah, tetap pintu itu tidak akan terbuka. Maka gigi-gigi dari kunci la ilaha illallah ini itulah syarat dari kalimat la ilaha illallah. Itulah syarat dari kalimat tersebut. Baik adik-adik sekalian, kenapa la ilaha illallah itu kuncinya surga? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci dari surga, surga Allah Subhanahu wa taala? Karena ketahuilah bahwa kalimat ini adalah sebuah kalimat yang dengannya menjadi sebuah syarat mutlak, syarat pokok diterimanya sebuah amalan. Dan ketahuilah bahwa tidak akan pernah ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala beri pahala atau Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amalan yang soleh tanpa dia dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang itu tidak benar kalimat pengakuannya bahwa la ilaha illallah, jadi ini adalah syarat pokok diterimanya amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23, dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan menjadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia tak berguna. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang amalan orang-orang yang beramal namun tidak dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Maka amalan mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebabnya kenapa kalimat la ilaha illallah itu dijadikan sebagai kunci surga. Karena dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal kebaikan dari hamba-hambanya. Maka dari itu mempelajari tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat la ilaha illallah ini lebih pokok, lebih utama daripada mempelajari berbagai macam jenis amalan-amalan. Karena tak ada gunanya kita beramal kalau kalimat persaksian kita bahwa la ilaha illallah itu belum diterima. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, andai kata cukup seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja masuk surga tanpa ada persyaratannya yang lain, andai kata cukup dengan kalimat ini orang masuk surga, maka niscaya tidak ada lagi orang munafik yang masuk neraka. Semua orang munafik juga ikut masuk surga. Karena orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersyahadat, bahkan dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik ini? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu, yang dusta itu, yang lain ucapannya, lain di hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, berada dalam neraka lapisan paling bawahnya, di keraknya neraka.
berada di neraka lapisan paling bawahnya. Neraka paling bawah, di keraknya neraka. Orang munafik. Andai kata cukup dengan kalimat saja, kalimat la ilaha illallah saja, tanpa ada persyaratan yang lain, maka orang munafik seluruhnya pun akan masuk surga. Karena mereka bersyahadat juga, bahkan bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Namun hati mereka mengingkari kalimat ini. Hati mereka mengkufuri kalimat ini. Sehingga tetap walaupun dia menyebut atau senantiasa di lisannya itu menyebut kalimat ini sampai dia mati, tetap Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di keraknya neraka. Karena tidak bersesuaian dengan kondisi hati dan amalannya. Jadi adik-adikku sekalian, perlu kita pahami bahwa setiap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup kita pahami dengan akal-akal kita sendiri saja. Perlu kita memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini nanti betul-betul dia menjadi kunci pintu surga kalau dia betul-betul ditunaikan syarat-syaratnya. Betul-betul hati ini meyakini bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betul-betul hati ini meyakini bahwa monyet-monyet, sapi-sapi yang disembah di negeri-negeri sana itu bukan Tuhan, bahkan itu adalah kehinaan kalau menyembahnya. Betul-betul patung-patung yang disembah, salib-salib yang disembah, dan apapun yang dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah sebuah kehinaan kalau dilakukan. Hati ini betul-betul mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah hati ini mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan ini pun akan beramal sesuai dengan amalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang mau menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang akan membuka pintu surga untuknya. Baik, sedikit lagi kita akan uraikan kalimat ini. Ada 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah ini. Apabila seseorang betul-betul ingin menjadikan kalimat ini sebagai kunci-kunci dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, fa'lam, ilmuilah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmuilah bahwa la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kita perhatikan adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kepada nabinya untuk tetap mengilmui la ilaha illallah ini. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum berilmu, belum mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia disuruh untuk mengilmui lagi, dia diperintah untuk mengilmui lagi kalimat ini. Ketahuilah adik-adikku sekalian, di antara manusia yang ada di umat ini, tidak ada satu manusia pun yang lebih berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah ini. Namun karena besarnya, tingginya, dalamnya kandungan kalimat la ilaha illallah ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap diperintahkan untuk terus-menerus mengilmui tentang kalimat ini. Jadi syarat yang pertama adalah mengilmui.
Kita harus punya ilmu tentang kalimat tersebut. Bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus kita mempelajari tentang kalimat yang sangat agung ini. Dan jangan sampai bodoh tentang kalimat ini. Jangan sampai tidak tahu tentang kalimat ini. Sebab tidak akan ada manfaatnya seseorang itu menyebut kalimat ini kalau dia tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang kalimat ini. Dia senantiasa melantunkan di lisannya la ilaha illallah. Dia zikirkan setiap waktu, pagi siang malam dia zikirkan kalimat ini. Namun di suatu waktu dia masih sering mendatangi kuburan-kuburan. Dia masih berdoa di situ. Dia masih sering membesarkan pepohonan-pepohonan, batu-batuan. Dia masih sering mengkeramatkan tempat-tempat tertentu. Dia masih bersekutu dengan jin. Dia masih sering mendatangi tukang-tukang ramal, para dukun, orang-orang normal atau orang yang tidak normal. Maka apa gunanya dari ucapan la ilaha illallahnya? Apa manfaatnya dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan setiap waktu itu, yang dia zikirkan kalau dia masih melakukan perkara ini? Itu sangat bertentangan dengan ucapannya. Perbuatannya sangat bertentangan dengan ucapannya. Itu tandanya dia mengucapkan kalimat ini dalam keadaan dia belum mengilmui kalimat ini. Dia belum tahu apa syarat-syarat dari kalimat ini. Dia belum tahu apa keharusan dari kalimat ini. Dia hanya sekedar mengucapkan saja, ikut-ikutan sama orang lain. Dia hanya memiliki ilmu bahwa siapa yang mengucapkan kalimat ini maka masuk surga, walaupun berbuat syirik. Ini kebodohan. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, syarat yang pertama adalah punya ilmu tentang kalimat ini, tentang kalimat la ilaha illallah, dan jangan bodoh. Harus punya ilmu. Harus tahu apa keharusan, apa tuntutannya, dan apa syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, dia yakin dan sama sekali dia tidak ragu di dalam hatinya. Betul-betul dia yakin tentang apa yang sudah dia ilmui dari kalimat la ilaha illallah ini. Betul-betul hatinya itu yakin sepenuhnya bahwa tak ada lagi Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya betul-betul yakin bahwa tidak ada satu manfaat pun dan tidak ada satu mudarat pun yang bisa menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatinya betul-betul yakin bahwa segala apa yang dia butuhkan, segala apa yang diinginkan olehnya, seluruhnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di tangan makhluk. Sehingga dia tidak mau lagi meminta-minta kepada tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak mau lagi meminta-minta kepada jin-jin, tidak mau lagi meminta-minta kepada penghuni ini dan penghuni itu, tidak mau lagi meyakini batu-batu itu sebagai benda-benda yang bisa mendatangkan ilmu kebal, karena dia yakin seluruhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya yang ketiga adalah dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Betul-betul tulus dari dalam hatinya, keluar dari lisannya. Bukan hanya sekedar di lisan saja. Betul-betul ucapan itu tulus dari hatinya. Dia betul-betul ikhlas dalam mengucapkan kalimat ini. Dan sama sekali ucapannya ini bukan dilandasi dengan perkara-perkara riya, bukan dilandasi dengan perkara-perkara ingin disanjung, dipuji sama manusia. Betul-betul kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, semata membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ke berapa? Ketiga. Terus yang keempat. Yang keempat adalah jujur. Dan sama sekali tidak ada kedustaan terhadapnya. Dia jujur di atas kalimat ini. Ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya pun menggambarkan dari kalimat la ilaha illallah. Betul-betul dia jujur. Apa tanda atau apa tanda-tanda dari seseorang itu sehingga dia bisa dikenal dari kejujurannya dalam berucap bahwa la ilaha illallah itu
tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa tanda-tandanya? Betul-betul dia menjauhi segala macam yang disembah selain Allah. Betul-betul dia membenci, dia menganggapnya sebagai perkara yang menjijikkan. Dia menganggapnya sebagai perkara yang betul-betul hina. Apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu. Maka inilah orang yang jujur dalam persaksiannya. Ketahuilah adik-adikku sekalian, tanda kalau kita jujur dari ucapan kita la ilaha illallah, maka pastilah kita akan menjauhkan diri kita dengan sejauh-jauhnya dari perbuatan-perbuatan penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapannya Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala yang pernah berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala ini, dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami, jauhkanlah saya, jauhkanlah keluargaku, anak keturunanku seluruhnya, jauhkanlah dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun." Kalimat jauhkanlah di sini yang diinginkan di sini adalah jauh, tidak akan pernah ketemu. Dijauhkan dan tidak akan pernah lagi ketemu dengan yang namanya berbuat syirik. Inilah kalimatnya orang-orang yang jujur di atas kalimat la ilaha illallah. Betul-betul dia benci terhadap apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah dia cinta dengan kalimat ini. Betul-betul dia mencintai kalimat ini. Sehingga ketika dia berhadapan dengan masalah apapun yang dihadapi, senantiasa yang menjadi pengobat dari masalahnya itu adalah kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tidak pernah dia bosan dari menyebut-nyebut kalimat ini. Senantiasa dia lantunkan di bibirnya, senantiasa hatinya itu cinta dengan kalimat ini. Betul-betul dia mencintai kalimat ini. Sehingga dia pun bisa ikhlas dalam ucapannya dan dia pun bisa jujur dalam perbuatannya. Kalau dia mencintai kalimat ini dan sama sekali tidak ada kebencian di hatinya tentang kalimat ini, terhadap kalimat ini. Kemudian yang keenam, betul-betul dia menerima. Dia buka hatinya untuk menerima kalimat ini. Betul-betul dia terima kalimat ini dan dia siap hidup dan mati di atas kalimat ini. Dia terima kalimat ini dan betul-betul dia serahkan hidup matinya di atas kalimat ini, di atas kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana doa-doa yang sering kita baca dalam doa iftitah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Inilah orang-orang yang senantiasa menerima kalimat ini. Betul-betul dadanya dia buka untuk menerima kalimat ini. Kalimat ini dia pasrahkan hidup matinya di atas kalimat ini. Betul-betul dia serahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh dari syarat kalimat la ilaha illallah untuk bisa dijadikan sebagai kunci pintu surga adalah dia tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada di dalam hatinya penentangan terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan sama sekali tidak ada di dalam hatinya pembangkangan untuk melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Hatinya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an bahwa
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang murni keimanannya, yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada mereka tentang suatu perkara, entah perkara itu larangan atau perintah, yang senantiasa yang keluar dari lisannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Inilah kesempurnaan dari iman seseorang. Senantiasa hatinya itu menerima apapun yang datang dari Allah, lisannya senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat ketaatan. Kami dengar dan kami taat, dan dia pun beramal di atas kalimat ini. Jadi ini 7 syarat. 7 syarat apabila seseorang itu mau menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai kunci dari pintu surga. Siapa yang memiliki 7 syarat ini, maka dia sungguh sudah memiliki kunci dari pintu-pintu surga. Tinggal nanti dia gunakan untuk membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adik-adikku sekalian, pahami ini. Pahami ini, ilmui ini, miliki ini. Sebelum kita mati, usahakan kita sudah punya kunci ini. Sebelum kita mati, usahakan kita sudah punya kunci ini agar kita bisa membuka pintu surga dan agar kita bisa masuk ke dalamnya insyaallah taala. 7 syaratnya. Kita ucapkan dengan kalimat yang benar. Hati ini membenarkannya, menerimanya, dan anggota badan kita ini taat terhadap kalimat ini. Itu ringkasannya. Penguraiannya yang 7 tadi. Jadi ini ilmu besar adik-adikku sekalian, ilmu besar. Kunci surga ini, kunci surga ini. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.